alasan dibalik orang untuk tidak percaya COVID atau mengikuti prokes atau vaksin itu sangat kompleks sebenarnya. Kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kurang pengetahuan saja atau kurang literasi saja atau orang-orang yang COVID denial atau COVIDiot lah istilah-istilah yang menurut saya itu cenderung stigmatis ya. Menurut saya alasannya kompleks gitu. Saya siap eksperimen. Saya pegang orang yang meninggal karena COVID dan akan saya pegang orang yang sakit karena COVID. Setidaknya saya melihat ada 3 kelompok tadi ya. Yang pertama memang ada satu kelompok yang beranggapan bahwa memang COVID ini adalah rekayasa dari laboratorium ya. Tetapi menariknya bahwa kelompok ini dia sebenarnya mengakui bahwa virus ini sebenarnya berbahaya gitu. Jadi tetapi mereka rata-rata menolak vaksin. Nah ini kemudian beririsan dengan kelompok yang dia menggunakan penguat dengan mengambil dalil-dalil agama misalnya dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian mereka menolak vaksin karena dianggap vaksin itu ya bagian dari konspirasi dari rekayasa virus itu. Tetapi menariknya mereka yang tidak percaya vaksin ini ternyata sebagian juga sebenarnya ketat menerapkan memakai masker gitu. Jadi mereka takut juga gitu. Kelompok yang kedua dia beranggapan bahwa COVID itu seperti penyakit biasa sebenarnya yang tidak perlu ditakuti gitu. Nah ini menariknya kelompok ini ternyata sebagian di antara mereka itu memang pernah tertular COVID gitu, atau setidaknya pernah dinyatakan COVID ya, tetapi gejalanya ringan gitu, gejala ringan dan mereka kemudian sembuh. Nah setelah sembuh itu mereka beranggapan bahwa COVID itu nggak membahayakan gitu dan kemudian kelompop ini mendapatkan potongan-potongan informasi gitu ya, misalnya tentang cerita-cerita adanya rumah sakit yang mengcovidkan pasien dan seterusnya gitu. Yang ini kemudian menjadi penguat dari narasi mereka gitu ya, bahwa sebenarnya COVID ini tidak lebih dari satu proyek ya untuk menakuti masyarakat dan yang lain-lain ya, dan proyek bagi elit untuk mengambil keuntungan, korupsi dan yang lain-lain, termasuk dari rumah sakit yang dianggap mencari keuntungan dari itu. Kelompok yang ketiga yang saya temukan itu dia cenderung lebih ke tidak tahu atau malah tidak mau tahu sebenarnya COVID itu seperti apa sebenarnya, dan ini memang kecenderungan memang mereka yang tidak begitu terpapar dengan COVID ya, dan apatis sebenarnya lebih tepatnya. Jadi bagi mereka COVID itu tidak harus ditakuti gitu, dan harus menghentikan aktivitas mereka gitu, karena mereka sebenarnya mengalami tekanan dalam hal mencari nafkah misalnya, sehingga beranggapan bahwa sebenarnya problem mereka bukan COVID, tapi problem mereka adalah problem ekonomi misalnya. Mereka memakai masker atau jaga jarak itu sebagian pakai itu, tapi sebagian ya asal-asalan aja. Kalau ada razia ya pakai gitu. Tapi menariknya mereka sebenarnya masih memungkinkan kalau misalnya mau divaksin ya mereka mau aja gitu. Tapi kebanyakan tidak mau karena takut suntik aja atau karena tak khawatir dengan kejadian ikutan. Tiga kelompok ini itu benang merahnya itu mereka kecewa sebenarnya dengan pemerintah juga gitu, yang mulai dari inkonsistensi komunikasi, inkonsistensi pernyataan antara pejabat yang denial ya kan, dari awal-awal COVID itu kan banyak sekali ya pernyataan-pernyataan ujaran pejabat yang dianggap menyangkal pandemi, narasi-narasi yang dipakai misalnya COVID itu tidak membahayakan dan seterusnya, itu kan sebenarnya juga diadopsi sendiri dari beberapa pejabat kan, salah satunya Menkes yang lama ya, yang menganggap bahwa COVID itu tidak membahayakan dan seterusnya. Selain juga memang diadopsi dari beberapa pengetahuan yang mereka dapatkan belakangan ya, dan itu yang beredar sedemikian luas di sosial media.
rata-rata mereka mendapatkan informasi itu dari sosial media, terutama dari Facebook, dari YouTube, Twitter dan seterusnya. Mereka kalau dari yang informan yang saya wawancara itu sebenarnya tidak rutin membaca media massa juga. Saya kemudian berpikir, lalu apa yang bisa dilakukan gitu. Saya melihat bahwa untuk beberapa kelompok ya, terutama yang kelompok satu yang menolak vaksin dengan alasan sangat ideologis ya, itu mungkin akan sangat sulit untuk diubah. Setidaknya dua kelompok terakhir ya, yang sebenarnya lebih karena tekanan ekonomi atau karena tadi ya ketidaktahuan tadi, itu sebenarnya masih memungkinkan untuk didekati dengan baik, dengan komunikasi resiko yang baik itu bisa menaati protokol COVID. Sebenarnya kalau pemerintah mau ya, ada satu sistem yang menurut saya cukup menarik ya, merekayasa infrastrukturnya. Di Dubai itu misalnya, kalau nggak mau vaksin nggak apa-apa, tetapi kalau kamu tidak vaksin misalnya, kamu tidak akan bisa makan di restoran, tidak akan bisa masuk ke hotel, tidak akan bisa masuk ke mall dan seterusnya. Ya itu pilihanmu gitu, terserah gitu. Tetapi kamu tidak akan bisa mengakses ruang-ruang publik misalnya. Mungkin dengan cara itu lebih cocok dengan masyarakat kita.